Ia bukan sekadar sinden, tapi seorang janda cantik yang menari di atas tumpukan mayat lelaki-lelaki hidung belang. Dari balik selendang merahnya, tersembunyi kutukan pesugihan paling mengerikan yang menuntut tumbal darah setiap kali panggung digelar. Tapi ketika ia jatuh cinta kepada lelaki terakhir yang seharusnya ia korbankan, kutukan itu mulai berbalik mengejarnya sendiri. Inilah kisah nyata yang tak pernah kalian dengar, tentang sinden jaipong, pesugihan, dan pertaruhan antara cinta dan kematian. Dengarkan baik-baik. Di balik dunia yang kau lihat sehari-hari, tersembunyi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tempat-tempat yang dihindari manusia, kejadian yang tak masuk akal, dan cerita-cerita yang seharusnya tidak ada. Inilah dunia ganjil. Di sini, kita mengungkap yang tersembunyi, menantang yang tak terlihat, untuk dan mempertanyakan segalanya. Berani ikut menjelajah? Subscribe sekarang, dan bersiaplah untuk tahu lebih banyak. Hujan turun pelan, seperti menirukan tangisan sunyi dari hati yang lama membatu. Di sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon, sebuah panggung bambu berdiri di alun-alun. Sorotan lampu Petromax menyorot seorang perempuan berselendang merah darah. Ia menari di atas panggung dengan gemulai, tubuhnya lentur mengikuti irama jaipongan. Tapi di balik senyum manis yang terukir di wajahnya, tersimpan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Namanya Raras. Usianya 33 tahun, seorang janda sinden yang namanya mulai dikenal kembali setelah sekian lama menghilang dari dunia pentas. Kecantikannya masih terawat, suaranya merdu, dan tubuhnya seolah dilatih untuk menggoda siapapun yang menontonnya. Tapi siapa sangka, panggung yang dipijaknya malam itu bukan lagi tentang seni. Bagi Raras, menari kini adalah bentuk pembalasan. Jangan lihat dari wajah dan tubuhku, Kang, bisik hatinya. Karena kalian hanya akan masuk dalam daftar panjang para lelaki yang akan kubuat menyesal. Dulu Raras hanyalah seorang istri biasa. Ia dinikahi oleh seorang pegawai kecamatan yang awalnya tampak baik dan sopan. Namun setelah menikah, suaminya berubah. Ringan tangan, pemabuk, dan kerap membawa perempuan lain pulang ke rumah saat Raras sedang di kampung orang tuanya. Puncaknya terjadi saat Raras tengah hamil anak pertama. Suaminya memaksa menjual cincin warisan ibunya demi berjudi. Raras menolak. Malam itu ia dipukuli hingga pingsan. Saat terbangun, ia berada di rumah sakit. Rahimnya sudah dikuret. Bayinya tak bisa diselamatkan. Dan suaminya telah kabur membawa semua harta mereka. Itulah malam pertama Raras merasa dirinya mati, walau tubuhnya masih bernapas. Setelah kejadian itu, Raras menghilang. Ia pindah ke kota lain, mencoba bekerja serabutan, menjadi pelayan warung, asisten salon, bahkan pernah hampir masuk dunia karaoke malam. Tapi suara hati ibunya yang sudah wafat terus memanggilnya pulang ke desa. Ia pulang, membawa luka, tapi luka itu tak mengering. Di desa, laki-laki mulai mendekatinya lagi. Ada yang mengaku duda, ada yang bilang istrinya sedang sakit. Semuanya sama. Mereka ingin tubuhnya, bukan hatinya. Raras muak. Ia merasa seluruh hidupnya telah menjadi mainan nafsu laki-laki. Suatu malam, saat ia duduk di bawah pohon asem dekat makam ibunya, seorang perempuan tua datang menghampiri. Perempuan itu mengenakan kain hitam, wajahnya penuh keriput, tapi matanya menyala merah samar. "Kau ingin mereka semua merasakan sakitmu?" tanyanya lirih. Raras hanya menatap. "Menari saja, nak, tapi bukan untuk menghibur, untuk membalas. Dunia tak akan pernah adil untuk perempuan baik-baik. Maka jadilah perempuan yang ditakuti." Perempuan tua itu bernama Mbok Sarni, seorang dukun tua yang terkenal di kalangan seniman malam. Ia menawarkan jalan agar Raras kembali ke panggung, tapi dengan syarat. Setiap lelaki hidung belang yang tergoda dan menyentuhnya setelah pertunjukan harus menjadi tumbal. Setiap tumbal akan membuat hidupmu lebih kaya, lebih disegani,
ujar Mbok Sarni sambil menanam boneka kecil di dalam kendi berisi darah ayam hitam. Tapi Raras harus sepakat pada satu hal. Tidak boleh jatuh cinta. Karena cinta akan membuat perjanjiannya batal. Dan bila itu terjadi, bukan hanya dirinya, tapi semua lelaki yang pernah menyentuhnya akan menjadi rebutan makhluk gaib penjaga perjanjian. Kini, malam-malam, Raras berubah. Ia kembali ke atas panggung, tapi bukan sebagai sinden biasa. Kini tubuhnya membawa kutukan. Siapapun lelaki yang memandangnya dengan nafsu dan menyentuhnya usai pertunjukan, takkan hidup lebih dari 3 hari. Dan itu mulai terjadi. Minggu lalu, seorang kepala desa yang mabuk datang ke belakang panggung, meremas lengannya dan menyelipkan uang 1 juta ke belahan bajunya. 3 hari kemudian, lelaki itu ditemukan tergantung di kebun bambu tanpa sebab. Desa mulai berbisik, tapi tidak ada yang berani menuduh Raras. Mereka tetap mengundangnya tampil. Justru karena itu, panggungnya selalu penuh. Dia itu semacam pesugihan berjalan, kata seseorang dalam warung kopi. Tapi kalau lihat tariannya, siapa peduli? Namun di hati Raras mulai tumbuh sejenis rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Ia sering bermimpi didatangi seorang anak kecil yang menangis sambil memegang gamelan kecil. Anak itu berkata, "Ibu, jangan bunuh Bapak." Setiap kali ia mencoba mengabaikan, suara dari mimpi itu semakin nyata. Malam itu, usai pentas di dusun sebelah, Raras duduk sendirian di belakang panggung. Peluh membasahi lehernya, rambutnya digerai, dan kakinya gemetar. Langit tiba-tiba gelap, angin berhenti. Seseorang berjalan mendekat. Bukan lelaki mabuk, bukan kepala desa, bukan penonton liar, tapi seorang pria sederhana bersarung dan berpeci putih. "Maaf Mbak Raras," suaranya lembut. Raras menoleh. "Saya Fajar, saya bantu pasang lampu tadi di panggung. Tariannya bukan hanya indah, tapi sedih. Seperti sedang mencari seseorang." Raras terdiam. Untuk pertama kalinya, seorang pria tidak memandang dadanya, tapi matanya. Dan untuk pertama kalinya juga, Raras merasa takut. Takut jatuh cinta. Langit malam itu mendung pekat, tanpa bintang, dan angin berdesir dingin seperti membisikkan sesuatu yang tak terlihat. Di sudut pemakaman tua, di bawah pohon beringin yang batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa, Raras berdiri dengan selendang merah melilit lehernya. Napasnya tercekat. Ini adalah malam ketika ia resmi akan menjadi sinden pesugihan. Mbok Sarni berdiri di hadapannya, mengenakan jubah abu tua yang seolah menyatu dengan kabut. Di tangannya tergenggam kendi tanah liat, berisi darah ayam cemani dan segenggam rambut dari tubuh Raras sendiri. "Mulai detik ini," ucap Mbok Sarni dengan suara berat dan lirih, "setiap tubuh lelaki yang memandangmu dengan syahwat, menyentuhmu dengan niat kotor, akan jadi tumbal kekayaanmu. Tapi ingat Raras, jangan mencintai siapapun." Raras menelan ludah. Hatinya sempat goyah, namun bayangan wajah mantan suaminya dan lelaki-lelaki yang mempermainkannya kembali membakar dadanya. "Aku tak akan jatuh cinta, Mbok. Lelaki bagiku cuma alat." Suaranya terdengar tajam. Mbok Sarni tersenyum tipis, namun matanya menyiratkan sesuatu yang lebih kelam. Ia mulai membaca mantra. Suara gamelan mistis terdengar dari kejauhan. Padahal tidak ada musik di tempat itu. Angin berhenti. Raras merasakan tanah di bawah kakinya bergetar halus. Seekor burung gagak terbang rendah, mengitari kepalanya 3 kali sebelum menghilang di balik malam. "Darahmu telah terikat," bisik Mbok Sarni sambil menekan jarum ke ujung jari Raras dan meneteskan darah ke atas kendi. "Kini menarilah, tapi bukan untuk seni, untuk membalas luka." Malam itu juga, Raras menerima undangan tampil di acara hajatan di desa sebelah. Penonton membludak, gamelan dimainkan, dan Raras masuk ke panggung dengan gerakan anggun, seolah tak ada satupun beban di bahunya. Tapi senyum itu kini palsu, senyum yang menyimpan maut. Di antara penonton, ada lelaki setengah baya dengan pakaian mewah. Dia kepala desa, dikenal playboy, suka menyogok, dan sering menggoda sinden-sinden muda.
Saat pertunjukan usai, lelaki itu masuk ke belakang panggung dengan membawa sekantong uang dan sebotol anggur. "Kamu ini luar biasa. Mau berapapun aku bayar. Ayo, ikut aku ke mobil," katanya sambil menyentuh lengan Raras. Raras hanya tersenyum. Ia tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia biarkan lelaki itu mencium tangannya. Dalam hati, ia menggumam. Satu lagi. 3 hari kemudian, desa heboh. Kepala desa ditemukan tergantung di rumah dinasnya, dengan wajah menghitam dan lidah menjulur. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Desas-desus mulai menyebar. "Aneh ya, setelah dekat sama Mbak Raras, Pak Kades malah mati begini," bisik seorang ibu-ibu di pasar. Katanya malam itu dia ngajak Raras pulang. Tapi kok mayatnya kayak ketakutan luar biasa. Raras tetap tenang, bahkan wajahnya menunjukkan keteduhan seolah tak tahu apa-apa. Tapi malam-malamnya mulai berubah. Ia sering terbangun jam 3 dini hari. Ada suara gamelan lirih dari luar rumah. Ketika ia intip, tidak ada siapa-siapa. Dan lebih dari itu, ia mulai dihantui suara-suara aneh dari cermin. Suatu malam, saat Raras sedang menyisir rambut di depan kaca, bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Ia berhenti, tapi bayangan itu tetap menyisir, bahkan tersenyum sendiri. "Sudah siap menumbalkan yang berikutnya?" tanya bayangan itu tanpa suara. Mulutnya bergerak, tapi suara itu terdengar langsung di kepala Raras. Raras ketakutan, tapi tak bisa berteriak. Bayangan itu menyeringai lalu membisik, "Jika kau melanggar, aku akan mengambil jiwamu." Di tengah tekanan batin itu, Raras tetap tampil di berbagai panggung. Tubuhnya kini bukan hanya pemikat, tapi perangkap maut. Lelaki-lelaki yang mencoba mendekat, mencumbu, bahkan sekadar menyentuh. Satu persatu mati mengenaskan. Ada yang kecelakaan, ada yang tenggelam di kolam, ada yang tiba-tiba stroke mendadak tanpa riwayat sakit. Namun kekayaan dan reputasi Raras justru makin naik. Ia mulai mendapat undangan tampil ke luar kota, bahkan pernah ditawari kontrak eksklusif oleh penyelenggara seni budaya kabupaten. Tapi harga dari semua itu terlalu mahal. Jiwanya tak lagi damai. Suatu malam, setelah tampil di desa Balekambang, Raras duduk sendirian di belakang panggung. Hujan rintik turun. Penonton sudah bubar. Ia mengganti bajunya pelan, menyeka peluh dengan selendang yang dulu dikalungkan ibunya. Tiba-tiba, seseorang datang mendekat. Bukan pemabuk, bukan pejabat, bukan lelaki sok kaya. Orangnya sederhana, mengenakan sarung dan jaket lusuh, wajahnya teduh. Ia tersenyum sambil membawa termos kecil. "Maaf mbak, saya tadi bantu pasang kabel lampu panggung. Saya bawa jahe panas. Boleh saya antar ke belakang panggung?" tanyanya sopan. Raras menoleh. Ia ingat wajah itu. Fajar. Pria yang beberapa hari lalu bicara padanya dengan penuh hormat, tanpa sedikit pun nada genit. Kali ini, ia datang hanya untuk menawarkan minuman hangat. Tidak ada tatapan liar, tidak ada maksud tersembunyi. Untuk pertama kalinya, Raras merasa lemah. Bukan karena lelah menari, tapi karena sesuatu di dalam hatinya mulai retak. Rasa bersalah. Dan rasa tertarik. Malam itu udara terasa lebih pekat dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan dan halaman rumah panggung tempat acara digelar. Orang-orang mulai berdatangan. Di antara sorot lampu Petromax dan lentera gantung, siluet tubuh Raras berdiri di belakang tirai panggung. Ia menatap gamelan yang tertata rapi. Ada bonang, kendang, saron, dan gong besar yang menggantung tenang. Tapi malam itu semuanya terasa berbeda. Ada hawa dingin menjalar dari logam-logam itu, seolah menyimpan nyawa orang-orang yang telah mati dalam diam. Raras menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Pikirannya masih terganggu oleh Fajar. Sejak pertemuan terakhir, Fajar tak muncul lagi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak seperti pria-pria lain yang biasa mengejarnya dengan uang dan rayuan. Justru itu yang membuat hatinya resah. Ia tahu, semakin ia memikirkan Fajar, semakin rapuh perjanjian yang telah ia buat.
Tapi malam ini, ia harus tetap menari. Dari belakang panggung, para penabuh gamelan berdatangan. Salah satunya adalah Mang Surya, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun menjadi pengiring sinden-sinden ternama. Ia duduk di dekat kendang sambil mengusap pelipis. Entah kenapa malam ini gamelan ini dingin sekali, katanya pelan kepada rekannya. Aku juga merasa merinding sejak tadi, jawab penabuh gong. Waktu tadi pegang bonang, rasanya seperti disentuh balik. Mereka saling berpandangan, tapi tak ada yang berani bicara lebih jauh. Karena mereka tahu, dalam dunia seni malam seperti ini, banyak hal yang tak boleh ditanya terlalu dalam. Ketika Raras melangkah ke panggung, semua mata tertuju padanya. Gaun sindennya berwarna ungu gelap, kontras dengan kulitnya yang pucat bersinar. Musik gamelan mulai dimainkan, perlahan, kemudian mengalun cepat mengikuti irama jaipong. Tubuh Raras menari seperti tak bertulang. Selendangnya berputar di udara, langkah kakinya cepat dan tepat, dan setiap gerakan matanya menyihir penonton. Tapi di balik keindahan itu, ada aura yang tidak bisa dijelaskan, pesona yang menusuk hati tapi menyimpan teror. Di tengah pertunjukan, suara bonang mendadak sumbang. Ting! Salah satu penabuh terhuyung. Tangannya berdarah, jari telunjuknya robek seperti ditarik sesuatu dari dalam lubang bonang. Aku tidak sengaja, teriaknya, tapi tidak ada yang memperhatikan. Pertunjukan harus terus berjalan. Mang Surya menoleh cepat ke arah gong. Gong itu bergerak sendiri, padahal belum waktunya dipukul. Ia merasa hawa di sekitarnya berubah drastis. Ada sesuatu di tengah panggung yang bukan berasal dari dunia manusia. Ia menoleh ke Raras, matanya tidak seperti biasanya. Hitamnya melebar, bibirnya tersenyum, tapi tidak seperti manusia. Seolah menari bukan dengan tubuh sendiri, melainkan sedang dirasuki sesuatu yang haus. Haus jiwa lelaki. Selesai pertunjukan, Raras berjalan pelan ke belakang panggung. Tubuhnya masih terasa ringan, seolah baru saja melayang di antara dua dunia. Tapi ketika ia duduk dan menatap tangannya sendiri, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Darah. Ada darah menetes dari ujung jarinya, padahal ia tidak merasa luka. Ia panik. Mengusap tangan itu dengan selendang, tapi darahnya tak hilang. Justru menyerap masuk ke kain merah yang ia kenakan. Tiba-tiba, terdengar suara serak. 6 tumbal sudah cukup, Raras. Ia menoleh cepat. Di pojok ruangan, samar-samar berdiri bayangan hitam, tinggi besar, dengan kepala seperti mahkota logam karatan. Tapi kenapa kau mulai memikirkan lelaki yang tidak menyentuhmu? Raras gemetar. Aku tidak cinta dia. Kau bohong. Suara itu menggema tanpa sumber. Bayangan itu melayang mendekat, dan tiba-tiba menjelma menjadi Fajar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya berdarah. Kau akan menyakitiku, kan? Suara Fajar dari sosok itu lirih. Kau akan jadikan aku tumbal berikutnya. Raras berteriak, menutup matanya, dan semuanya hilang. Saat membuka mata, Raras sudah berada di rumahnya. Ia duduk sendirian di ruang tengah. Semua gelap, hanya lilin kecil di altar sajen yang menyala. Nafasnya masih memburu. Lalu, ketukan pelan terdengar dari pintu. Tok, Tok. Ia tak bergerak. Tok, Tok. Kali ini lebih keras. Ia membuka pintu dengan hati-hati dan menemukan Fajar berdiri di sana, basah kuyup, membawa satu kotak kecil. Mbak Raras, saya baru balik dari luar kota. Saya titip ini ya, oleh-oleh. Kain batik. Saya pikir bisa Mbak pakai di panggung. Raras tak mampu bicara, tapi dalam hatinya, gempa kecil mulai mengguncang. Lelaki ini tidak membawa dosa, tidak membawa syahwat. Justru membawa niat baik yang begitu tulus. Dan itu bahaya paling besar. Di malam yang sama, Mang Surya pulang ke rumahnya. Ia duduk sambil memeriksa jarinya yang berdarah saat di panggung tadi. Tapi sesuatu membuatnya terpaku. Lukanya kini membentuk huruf. Huruf R seperti diukir dari dalam kulit. Ia gemetar, menatap gamelan kecil yang ia bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Tiba-tiba, bonang di ruang tengah berbunyi sendiri.
Ting, 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 tanpa ada yang menyentuhnya. Hati Raras sedang tidak karuan. Bukan karena bayangan-bayangan gelap dari dunia pesugihan yang mulai mengganggu tidurnya setiap malam. Bukan pula karena bisikan halus dari cermin yang terus memanggil namanya dengan suara lelaki-lelaki yang telah mati. Tapi karena Fajar, lelaki sederhana itu, dengan tutur kata halus dan sikap santun, telah menggeser kekuasaan jin di hatinya. Sejak malam ia datang membawa kain batik sebagai hadiah, Raras tak mampu menghapus wajahnya dari ingatan. Bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya, karena Fajar tak punya keduanya. Tapi karena ia hadir bukan untuk mengambil, melainkan memberi. Dan itu membuat Raras takut, sangat takut. Hari-hari berikutnya, Fajar datang lebih sering. Kadang hanya membawakan jajanan pasar, kadang sekadar menyiram bunga di halaman rumah Raras tanpa diminta. Ia tak pernah menyinggung soal cinta, tak pernah menyentuh, bahkan tak pernah melihat tubuh Raras dengan tatapan yang sama seperti laki-laki lain. Namun dari sikapnya, Raras bisa membaca. Lelaki ini jatuh cinta. Dan parahnya, ia mulai membalasnya. Malam itu, di kamar dengan cahaya lampu temaram, Raras duduk di depan cermin. Rambutnya digerai, selendang merah tergantung di leher. Ia baru saja menolak undangan tampil dari acara hajatan besar. Bukan karena bayaran kurang, tapi karena Fajar diam-diam menyuruh panitia mencari sinden lain. Alasannya sederhana. Mbak Raras butuh istirahat. Dia peduli padaku, gumam Raras. Namun saat ia menatap cermin, wajahnya berubah pucat. Bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena cermin tidak menampilkan bayangannya dengan sempurna. Bayangan itu tersenyum dengan wajahnya sendiri, tapi matanya hitam pekat tanpa putih, dan darah merembes dari sudut bibir. Lalu bayangan itu berkata, "Kau melanggar perjanjian. Kau mulai mencintainya. Kau lupa siapa yang memberimu segalanya. Lelaki itu harus mati." Tiba-tiba, lampu kamar mati. Hanya lilin kecil di pojok ruangan yang menyala redup. Aroma anyir darah tercium dari bawah ranjang. Raras gemetar, mencoba berdiri, tapi tidak bisa. Tubuhnya seperti ditahan sesuatu. Dari bawah tempat tidur, muncul dua tangan hitam legam, mencengkeram lututnya. Diiringi suara berat. "Kau adalah milik kami, dan kami tak butuh hati perempuan yang lembek. Pilih, dia atau nyawamu sendiri." Teriakan Raras pecah malam itu, namun hanya angin yang menjawab. Keesokan harinya, Fajar datang membawa bunga melati. Ia menatap wajah Raras yang tampak lelah dan sembab. "Mbak Raras, aku nggak tahu kamu kenapa belakangan ini murung. Tapi kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Nggak harus hari ini, nggak harus sekarang. Tapi aku ada di sini," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh titik terdalam jiwa Raras. Lelaki ini tidak menuntut, tidak meminta, hanya hadir. Ia hampir saja memeluk Fajar saat itu juga. Tapi sebuah bisikan dari arah pintu membuyarkan segalanya. "Jika kau menyentuhnya, dia akan mati esok pagi." Suara itu adalah suara Mang Surya. Tapi ketika Raras menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Hari mulai gelap, Fajar pamit pulang. Tapi sebelum ia berbalik, Raras memanggilnya. "Fajar." Ia berhenti, menoleh. "Kalau suatu saat aku minta kamu pergi dari hidupku, tolong jangan benci aku ya." Fajar mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Aku nggak akan pernah benci kamu, tapi aku juga nggak akan pernah ninggalin kamu, Mbah." Dan kalimat itu membuat air mata Raras jatuh tanpa suara. Malamnya, Raras mengambil selendang merahnya dan pergi ke tempat Embok Sarni, sebuah gubuk kecil di tepi Sungai Keramat. "Embok, aku mau lepas semuanya," katanya di ambang pintu. Embok Sarni menatapnya lama, lalu tertawa pahit. "Kau pikir semudah itu? Kau sudah beri 6 tumbal, kau sudah kaya, kau sudah dibenci para istri karena kecantikanmu. Dan sekarang, saat satu lelaki mencintaimu dengan tulus, kau mau berhenti?
Raras menunduk. Dia tidak pantas jadi korban. Aku rela miskin, Mbok, tapi jangan ambil dia. Mbok Sarni menatap langit-langit gubuk lalu berkata, kau memang bisa berhenti, tapi tak bisa keluar tanpa bayar harga. Dan harga dari cinta adalah nyawa. Raras pulang malam itu dengan langkah berat. Di depan rumahnya, ia melihat kain batik pemberian Fajar tergantung di pagar. Tapi kain itu bukan seperti biasa, ada bercak darah di tengahnya. Raras panik, ia berlari ke dalam rumah, semua kosong. Tapi saat masuk kamar, ia menemukan cermin di dinding sudah retak. Di tengah retakan itu, terlihat wajah Fajar tertidur dalam balutan kegelapan. Dan di bawah cermin ada tulisan merah, kau punya waktu 3 hari. 3 hari. Itu waktu yang diberikan makhluk gaib penunggu perjanjian pada Raras. Waktu yang tersisa untuk menyerahkan Fajar sebagai tumbal terakhir. Atau ia sendiri yang akan ditarik ke dalam dunia gelap tempat jiwa-jiwa lelaki terdahulu dikurung selamanya. Malam itu, Raras duduk diam di ruang tengah rumahnya. Cermin besar di depannya sudah ditutupi kain hitam. Lilin menyala di sudut ruangan. Sesajen sederhana diletakkan di atas tampah bambu, tapi tak ada lagi doa yang keluar dari mulutnya. Yang ada hanya bisikan ketakutan dalam batin. Haruskah aku membiarkannya mati demi hidupku? Atau biarkan aku saja yang diambil, asal Fajar selamat? Tapi, siapa aku untuk diselamatkan? Air matanya mengalir. Ia merasa benar-benar sendiri. Kekayaan, kehormatan, ketenaran, semuanya kini tampak hampa. Pagi harinya Fajar datang seperti biasa, membawa sepiring ketan serundeng dan segelas teh panas. Wajahnya cerah, seolah tak tahu apa-apa tentang kegelapan yang menggantung di atas kepalanya. Mbak Raras, hari ini aku ngajak ke tempat yang tenang. Mau? Raras ragu, tapi ia mengangguk pelan. Ia tahu, jika memang ini hari terakhirnya bersama Fajar, ia ingin melihat senyum lelaki itu sekali lagi. Fajar membawanya ke sebuah ladang kecil di pinggir bukit. Angin sejuk meniup rambut Raras, dan langit biru bersih menggantung di atas mereka. Tak ada suara gamelan, tak ada penonton. Hanya suara jangkrik dan desir dedaunan. Di bawah pohon trembesi tua, Fajar menggelar tikar dan membuka bekal. Ia tidak bicara soal cinta, tidak bertanya soal kenapa Raras sering murung. Ia hanya duduk, menyuapi burung kecil yang hinggap di bahunya. Kadang, hidup ini lucu ya Mbak, katanya pelan. Yang kita kejar-kejar malah menyakiti kita. Tapi yang datang tanpa kita minta, justru yang tulus. Raras memalingkan wajah, tak sanggup menatap mata jernih itu. Fajar, kalau aku ini sebenarnya bukan orang baik, apa kamu masih akan bertahan di dekatku? Fajar diam sejenak, lalu tersenyum. Aku nggak butuh kamu sempurna, Mbak. Aku cuma butuh kamu jujur. Ucapan itu menusuk hati Raras seperti belati halus. Ia tak kuasa menahan air matanya. Ia ingin berkata segalanya. Tentang pesugihan, tentang tumbal, tentang kematian yang mengintai Fajar. Tapi sebelum bibirnya terbuka, langit mendadak gelap. Awan hitam muncul cepat. Angin bergemuruh, dan dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, padahal mereka jauh dari desa. Fajar berdiri. Mbak, itu suara apa? Raras gemetar. Ia tahu, waktunya hampir habis. Jin itu datang, menagih janjinya. Fajar, kita harus pergi dari sini, katanya panik. Tapi ketika mereka hendak berlari, tanah berguncang. Sebuah pohon besar roboh menimpa jalan kecil. Debu mengepul, langkah mereka terhenti. Dan dari balik kabut, muncul bayangan tinggi besar, mata merah membara, tubuhnya seperti disusun dari tulang manusia. Jin penunggu perjanjian. Waktumu habis, Raras. Suaranya bergema seperti 1000 gong ditabuh serentak. Kau tidak bisa melindungi dia dan dirimu sekaligus. Fajar tidak bisa melihat makhluk itu. Tapi tubuhnya gemetar. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Mbak Raras, apa ini? Raras berdiri di depan Fajar. Tubuhnya gemetar, tapi matanya mulai menyalakan keberanian. Ambil aku, tapi jangan sentuh dia.
Tiba-tiba jin itu melompat ke arah mereka, dan Raras mengangkat tangannya. Selendang merah di tangannya berkibar. Ia membaca doa yang diajarkan almarhum ibunya dulu.